Bab 321, Bab 143, 3 metode pemurnian untuk pil jiwa baru lahir, terobosan hingga 32.000 rentang hidup. 8 Bab gabungan, mencari tiket bulanan garis bawah 3. Penerjemah, 549.690.339. Pada saat ini, Liang Seng tidak bisa menahan senyum, karena dia akhirnya bisa mulai memurnikan pil jiwa baru lahir setelah mendapatkan metode alkimia. Namun, memurnikan pil jiwa baru lahir akan menyebabkan kehebohan, dan jika dia melakukannya di dalam sekte Huatian, itu mungkin akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Mempertimbangkan sikap sekte Huatian terhadapnya sekarang, mengapa tidak meninggalkan sekte dan memurnikan pil di tempat lain? Jadi, ketika Liang Seng menyatakan keinginannya untuk mengunjungi pasar sekte Huatian, eselon atas sekte tersebut secara alami menyetujui permintaannya. Bagaimanapun, Yang Cheng telah bekerja tanpa lelah di dalam sekte Huatian selama 70 tahun, dan dapat dimengerti bahwa dia menginginkan perubahan suasana. Selain itu, para alkemis sekte telah membuat kemajuan besar dengan bantuan Liang Seng selama bertahun-tahun. Semua orang menghargai dedikasinya dan bahwa dia tidak menahan apapun, jadi permintaannya segera dikabulkan oleh sekte tersebut. Sekte Huatian memberi rekan Daois Yang Cheng liburan 3 bulan dan bahkan mengatur perlindungan mewah untuknya. Seorang Daois inti emas, 3 murid tahap akhir pembentukan fondasi menemaninya sepanjang perjalanannya, menunjukkan betapa pentingnya mereka baginya. Perlu dicatat bahwa Liang Seng hanya berada di tahap tengah pembentukan fondasi, dan dia hanya pergi ke pasar, di mana para kultivator pembentukan fondasi berkuasa, dia tidak akan berada dalam bahaya apapun. Hanya dapat dikatakan bahwa posisi Liang Seng dalam sekte Huatian sangat jelas. Itulah sebabnya dia menerima perlakuan yang begitu hikmat. Liang Seng tidak menolak pengaturan ini. Lagi pula, begitu dia tiba di pasar, dia secara alami akan memiliki banyak cara untuk menyingkirkan kultivator inti emas dan 3 kultivator pembentukan fondasi. Kemudian, Liang Seng tiba di pasar di bawah pengawalan para Daois inti emas dan murid-murid pembentukan fondasi sekte Huatian. Pada saat ini, Liang Seng tidak terburu-buru untuk memurnikan pil. Dia mengikuti intuisinya dan memilih pasar yang telah dimasukinya ketika dia memulai perjalanan kultivasinya dari dunia sekuler. Tanpa disadari, ratusan tahun telah berlalu. Meskipun itu bukan perubahan yang lengkap, semuanya berbeda dari sebelumnya. Saat tiba, Liang Seng tidak menunjukkan banyak emosi di permukaan, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia tidak bisa menahan perasaan gembira. Ini adalah kultivasi, hanya waktu yang menjadi eksekutor yang paling kejam. Mereka yang pernah berjuang dengannya di pasar semuanya telah pergi. Dia sepertinya melihat Chen Mo, seorang kultivator lepas yang baik hati, yang akhirnya berkomplot melawannya karena keserakahannya dan akhirnya meninggal. Memikirkan hal ini, Liang Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, menghilangkan emosi di dalam hatinya, dan kembali bersikap tenang sebelum melangkah masuk ke pasar. Pada saat ini, murid yayasan pendirian yang bertanggung jawab atas pasar secara alami berasal dari sekte Huatian. Setelah sekte Huatian dan sekte hijau atas bertarung di masa lalu, sistem rotasi penjagaan sekte telah sepenuhnya lenyap. Sekarang, pasar ini telah menjadi milik pribadi sekte Huatian. Salam untuk saudara guru, saudara senior, dan rekan Daois Yang Cheng. Murid yayasan pendirian yang menjaga pasar sangat hormat. Tidak jauh dari sana, banyak kultivator lepas yang menonton dari kejauhan, tetapi mereka tidak dapat melihat tingkat kultivasi Liang Seng dan teman-temannya. Tokoh penting dari sekte, ketika kultivator yayasan pendirian yang menjaga menyambut mereka dengan sukarela, semua orang tidak bisa menahan perasaan sedikit gugup. Mungkinkah sesuatu yang besar telah terjadi? Kalau tidak, mengapa seorang Taois inti emas datang ke pasar? Yang lebih luar biasa lagi adalah kultivator muda yang berdiri di depan mereka. Pada saat ini, posisinya tampak paling terhormat, bahkan Taois inti emas berdiri setengah langkah di belakangnya. Situasi seperti itu tentu saja menimbulkan bisik-bisik di antara orang-orang di pasar, dengan banyak yang berspekulasi tentang identitas kultivator muda itu. Mungkinkah dia anak haram master sekte? Namun, Liang Seng dan yang lainnya tidak peduli dengan para kultivator lepas di pasar, dan segera mereka tiba di kediaman pasar atas undangan kultivator pendirian yayasan yang menjaga. Ketika mereka tiba di lantai 3 kediaman, Liang Seng secara alami mengambil tempat duduk utama. Pada saat ini, hatinya dipenuhi dengan beberapa emosi.
Dia telah tinggal di pasar begitu lama tetapi belum pernah ke lantai 3 kediaman. Hari ini, dia bisa duduk di sini, yang hanya bisa dikatakan sebagai kebetulan yang luar biasa. Pada saat ini, murid pendirian yayasan yang menjaga agak gugup. Dia telah menerima perintah dari sekte untuk memperlakukan rekan Daois Yang Cheng dari sekte dan Ding dengan baik. Pada saat ini, rekan Daois Yang Cheng telah menjadi tamu yang sangat penting dari sekte Huatian, dan begitu dia melihat Taois inti emas menemaninya, dia merasa bahwa dia mungkin meremehkan pihak lain. Untungnya, sikap Liang Seng sangat baik dan dia tidak menunjukkan kesombongan, yang membuat murid pendirian yayasan merasa sedikit lega. Terlebih lagi, tidak ada tanda-tanda ketidakpuasan dari Taois inti emas dari sekte tersebut, sehingga murid tersebut akhirnya merasa tenang. Selanjutnya, tuan rumah dan tamu-tamu menikmati diri mereka sendiri. Semua orang berbicara dengan Liang Seng, yang memuji situasi pasar, sementara kultivator pembentukan yayasan yang menjaga dengan rendah hati mengatakan bahwa itu tidak istimewa. Memanfaatkan situasi tersebut, Liang Seng menyebutkan bahwa ia telah tumbuh di sekte tersebut sejak ia masih kecil dan penasaran dengan pasar tersebut. Ia ingin menjelajahinya sendiri dan berharap Taois inti emas dan kultivator pembentukan yayasan akan setuju. Alasannya sederhana, bagaimanapun, berjalan bersama akan terlalu mencolok, terutama karena ia telah menjadi kaisar pasar, siapa yang tidak mengenalnya. Setelah mendengar ini, Taois inti emas awalnya ragu-ragu. Namun, setelah menyadari bahwa pasar tersebut penuh dengan penggarap longgar pelatihan Qi dan tidak akan ada bahaya, ia setuju. Ketika Sekte Huatian telah mengatur agar ia dan 3 murid pembentukan yayasan lainnya mengikuti Yang Cheng, mereka sebenarnya khawatir tentang kecelakaan apapun dalam perjalanan. Sekarang setelah mereka tiba di pasar, masalah keamanan hampir tidak ada. Lebih baik membiarkan Liang Seng bersenang-senang, jika dia merasa tidak nyaman, perjalanan itu mungkin akan menjadi kontraproduktif. Dengan demikian, Liang Seng diam-diam meninggalkan pintu belakang mansion sendirian, membuat lingkaran besar, dan kembali ke pasar di antara kerumunan. Pada saat ini, dia berjalan di jalan batu biru di pasar, merasakan indera ilahi dari Taois inti emas sekte Huatian padanya, tetapi dia tidak peduli. Di pasar, diskusi para kultivator lepas sesekali dapat didengar, dan mereka semua tampak sedikit khawatir karena kedatangan Liang Seng dan yang lainnya begitu tiba-tiba. Sebelumnya, selama gelombang binatang buas, orang-orang dengan korban terbesar sebenarnya bukanlah sekte tetapi para kultivator lepas ini karena mereka tidak memiliki perlindungan dari sekte, dan kelangsungan hidup mereka murni karena kebetulan. Akan tetapi, dunia sekuler dan dunia kultivasi memiliki keuletan, dan selama manusia tidak musnah, dengan waktu, mereka dapat memperoleh kembali vitalitas. Misalnya, setelah bertahun-tahun pemulihan, jumlah kultivator lepas telah pulih ke keadaan sebelumnya. Berjalan menyusuri jalan pada saat ini, Liang Seng, yang sengaja menyembunyikan Qi-nya, tidak diperhatikan oleh siapapun. Entah mengapa, kali ini ketika ia kembali ke pasar tempat ia pertama kali memasuki dunia kultivasi, rasanya seperti kembali ke sungai waktu yang panjang dan menyatu dengan dirinya di masa lalu dari ratusan tahun yang lalu. Setelah beberapa lama, Liang Seng akhirnya terbangun dari keadaan seperti trans ini, yang agak mirip dengan hari-harinya memahat di dunia sekuler. Namun kali ini hasilnya sama seperti sebelumnya, meskipun ia tampaknya memiliki beberapa wawasan, pada akhirnya, ia tidak dapat memahami apapun. Tampaknya waktunya belum tepat. Liang Seng tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tidak peduli lagi karena selama ia memiliki kesabaran, suatu hari nanti akan ada jawaban. Waktu berpihak padanya. Pada titik ini, Liang Seng hampir keluar dari wilayah pasar, menoleh ke arah kerumunan yang ramai, tersenyum diam-diam, lalu kembali langsung ke mansion. Kali ini dia tidak langsung pergi untuk memurnikan pil, lagi pula, apa yang ingin dia lakukan adalah seperti merebus katak dalam air hangat, membiarkan orang-orang sekte Huatian perlahan-lahan terbiasa dengan kepergiannya di depan mereka. Setelah itu, Liang Seng menetap di pasar untuk sementara waktu, sesekali pergi dan bahkan pergi ke hutan belantara. Seperti yang dia duga, Taois inti emas sekte Huatian tidak mengunci indera ketuhanan mereka padanya sepanjang waktu. Sudah waktunya untuk mulai melaksanakan rencana tersebut. Setelah itu, Liang Seng tiba-tiba mengumumkan kepada mereka bahwa ia telah memperoleh beberapa wawasan dan ingin menjalani kultivasi tertutup untuk jangka waktu tertentu. Kemudian, ia mengeluarkan bendera arai dan memilih rumah gua di dekat rumah gua untuk menutup dirinya.
Ketika malam tiba, saat indera ilahi Taois inti emas pergi, Liang Seng segera meletakkan boneka pembentukan pondasi yang telah ia persiapkan sebelumnya di rumah gua, sementara ia sendiri diam-diam pergi, dan Taois inti emas tidak menyadarinya. Setelah meninggalkan pasar, Liang Seng langsung menuju lokasi di mana ladang spiritualnya sebelumnya berada. Ketika ia tiba, arai pertahanan yang ada di sana telah menghilang. Mengikuti nalurinya, Liang Seng menemukan rumah gua lamanya. Sekarang dalam keadaan rusak parah, tetapi selain dari jejak aktivitas hewan sesekali, hanya ada sedikit tanda-tanda aktivitas manusia. Waktu akan mengubah segalanya, kecuali fakta bahwa ia telah tumbuh lebih kuat. Setelah beberapa saat emosi, Liang Seng merapikan rumah gua sedikit, lalu menyiapkan arai, dan seluruh rumah gua diremajakan. Liang Seng melihatnya, merasa cukup puas. Ketika suasana hatinya sudah benar-benar tenang, dia mulai mengeluarkan bahan-bahan alkimia yang telah dia persiapkan sebelumnya. Di antara semuanya, yang paling penting adalah darah esensi Iblis Sein, tetapi siapa yang mengira bahwa Liang Seng memiliki mayat Iblis Sein yang lengkap di tubuhnya. Segera, mengikuti teknik rahasia tertentu, Liang Seng memproses semua rumput spiritual dan mulai memurnikan pil jiwa baru lahir tanpa ragu-ragu. 3 hari kemudian, Liang Seng memeriksa tungku pil tepat waktu dan membiarkan bau hangus di dalamnya menyebar di udara. Untungnya, dia bereaksi cepat, atau tungku pil itu mungkin akan meledak. Tungku pil bergaris 4 ini gagal untuk pertama kalinya dalam memurnikan pil jiwa baru lahir, tetapi wajahnya tidak terlihat terlalu buruk. Sebenarnya, kegagalan cukup normal. Itu tidak masalah karena setelah bertahun-tahun, Liang Seng diam-diam telah mengumpulkan hampir 100 set bahan untuk memurnikan pil jiwa baru lahir, jadi dia tidak terburu-buru. Namun, Liang Seng meninjau situasi pemurnian pil di dalam hatinya, menemukan kekurangannya, dan mulai memurnikan pil jiwa baru lahir lagi. 3 hari kemudian, tetap saja gagal, ayo lakukan lagi. Beberapa percobaan berikutnya dalam pemurnian pil semuanya berakhir dengan kegagalan tanpa henti. Hal ini hampir membuat Liang Seng meragukan hidupnya karena kapan karir pemurnian pilnya pernah penuh dengan kegagalan. Ini sudah merupakan kegagalannya yang ke-8. Bahkan ketika memurnikan pil Yuan emas, meskipun ia hanya berada di tahap pembentukan pondasi, ia masih berhasil karena keberuntungan semata pada percobaan pertamanya dengan keterampilannya yang luar biasa. Belum lagi kemudian, keterampilannya menjadi lebih mahir, dan di bawah bakat kebodohan yang tidak bersalah, ia berhasil menembus kemacetan pemurnian pil, mencapai tingkat keberhasilan 100% dengan pil Yuan emas. Jadi, apakah benar-benar sesulit itu untuk memurnikan pil jiwa yang baru lahir? Tidak heran selama bertahun-tahun itu, sebuah sekte dianggap beruntung jika dapat menghasilkan pewaris jiwa yang baru lahir sementara master sekte yang asli masih hidup. Itu terlalu sulit. Liang Seng sama sekali tidak mengantisipasi situasi ini sebelumnya, tetapi ia tidak terlalu putus asa, ia tidak percaya bahwa ia akan gagal dalam 100 kali percobaan. Lanjutkan, maka percobaan ke-9 untuk memurnikan pil jiwa yang baru lahir dimulai, dan kali ini, selama tahap awal pemurnian pil, Liang Seng merasa semuanya sempurna. Dalam keadaan ini, Liang Seng memiliki perasaan yakin bahwa kali ini pemurnian pil pasti akan berhasil. Jadi, pada hari ketiga, Liang Seng sangat berhati-hati dan menekan kegembiraan di dalam hatinya, dengan hati-hati menambahkan darah esensi suci iblis. 1/4 jam kemudian, tidak ada kelainan di tungku pil. Hebat, ini adalah satu-satunya kali Liang Seng berhasil mencapai langkah ini dalam ke-9 percobaannya, dan jika tidak ada kecelakaan lain, maka akhirnya, ia merasa akan melihat fajar kesuksesan setengah hari berlalu dengan hati-hati. Tiba-tiba, aroma pil memenuhi udara. Pada saat pil jiwa baru lahir terbentuk, udara di seluruh Cave Mansion tampak mengalir, menciptakan angin sepoi-sepoi. Jika bukan karena kehati-hatian Liang Seng yang biasa dan telah menyiapkan lusinan susunan pertahanan sebelumnya, gerakan ini mungkin telah memperingatkan semua orang dalam jarak 100 mil. Seperti yang diharapkan, pil jiwa baru lahir luar biasa. Namun, saat ini, di tempat yang sunyi dan jarang dihuni ini, cara Liang Seng sama sekali tidak terdeteksi. Mencium aroma pil, teknik misterius primordial Liang Seng tanpa sadar mulai beroperasi, seolah-olah sangat haus. Liang Seng agak terkejut, tetapi dia tetap menahan keinginannya dan mengambil pil itu pada saat pertama, pil jiwa baru lahir kelas rendah muncul di tangannya. Liang Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan sudut mulutnya sedikit melengkung.
Meskipun hanya ada satu pil yang berhasil dibentuk di tungku, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia telah berhasil memurnikannya secara resmi. Selanjutnya, dia akan terus memurnikan pil untuk meningkatkan tingkat keberhasilannya melalui latihan dan keakraban. Tetapi saat itu, ekspresi Liang Seng tiba-tiba berubah saat dia menemukan teknik internalnya berjalan semakin cepat. Apakah aroma pil jiwa baru lahir begitu mendominasi? Setelah itu, Liang Seng tidak punya waktu untuk menyingkirkan pil jiwa baru lahir karena tubuhnya secara otomatis menyerap ki darinya, dan dia terpaksa duduk di tanah. Untungnya, dengan latihan mencari keberuntungan dan menghindari kejahatannya sendiri saat ini, dia tidak merasakan masalah apapun. Sebaliknya, ada sedikit perasaan gembira. Setelah berpikir sejenak, Liang Seng segera membuat keputusan. Dia tidak langsung mengonsumsi pil jiwa baru lahir karena dia tidak yakin bisa menyerap semua kekuatan obatnya. Jadi dia mempertahankan kondisi saat ini dari aroma pil yang memasuki tubuhnya dan berkultivasi menggunakan tekniknya. Dengan kerjasama aktifnya, rotasi teknik misterius primordial di tubuhnya semakin cepat. Pada saat Liang Seng ingin memperlambat, itu sudah mustahil. Melihat ini, Liang Seng hanya bisa menstabilkan pikirannya dan membenamkan dirinya sepenuhnya dalam kultivasi. Dan kali ini, situasi di dalam tubuhnya agak berbeda dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, ketika mengoperasikan teknik misterius primordial, teknik kultivasi rentang hidup dan ki di dalam tubuhnya juga bersirkulasi di sepanjang posisi tertentu. Situasi ini agak tidak terduga bagi Liang Seng, tetapi dia samar-samar merasa bahwa itu akan baik-baik saja. Jadi dia fokus pada keduanya, benar-benar tenggelam dalam kultivasi. Semoga saja, akan ada kejutan berikutnya. 10 hari kemudian, tiba-tiba ada gemuruh di tubuhnya, dan teknik misterius primordial akhirnya terhenti. Efek dari sesi kultivasi ini sebanding dengan mengonsumsi pil yuan emas. Tetapi ini hanya karena aroma pil jiwa baru lahir saja. Dia bertanya-tanya apa yang istimewa dari pil ini dan apa yang menyebabkan efek seperti itu. Liang Seng bahkan merasa napasnya sedikit berubah, tetapi dia tidak bisa mengatakan dengan tepat bagaimana. Mungkin ketika dia terus berkultivasi, dia akan mengetahui perbedaan tersebut ketika mencapai perubahan kualitatif karena perubahan kuantitatif. Namun, Liang Seng tidak terlalu peduli dengan situasi ini saat ini, karena ada kejutan yang lebih besar yang menunggunya. Baru 73 tahun sejak terobosan terakhir teknik kultivasi rentang hidupnya. Dia tidak menyangka teknik kultivasi rentang hidup akan menerobos lagi karena stimulasi pil jiwa baru lahir. Awalnya, membunuh Demon Saint telah menyebabkannya kehilangan 5.000 tahun umur. Hari ini, ia kembali ke umur 30.000 tahun, panel atributnya adalah sebagai berikut. Nama, Liang Seng, usia, 912. Bakat, kebodohan tak berdosa ekstrim. Teknik misterius primordial, lapisan ketiga kitab suci abadi murni atas, lapisan ke-13 kitab suci pil yang murni, lapisan ke-13 20 teknik pemeliharaan kesehatan, lapisan ke-22 teknik 7 anak panah kepala paku, kutukan. Alam, pemurnian ki, tahap inti emas. Umur, 32.414. Pada saat ini, Liang Seng menatap pil jiwa baru lahir dengan mata yang sama sekali berbeda. Melihat pil jiwa baru lahir masih memancarkan aroma pil, ia dengan cepat mengeluarkan botol giok dan menyegelnya dengan hati-hati. Ia tidak bisa tidak berpikir bahwa teknik kuno yang dapat memasuki alam jiwa baru lahir, yang setara dengan berubah dari pemurnian ki menjadi transformasi keilahian, mungkin berbeda. Mungkin hari ini, karena ki dari pil jiwa baru lahir, teknik kultivasi rentang hidupnya berhasil. Jika demikian, hati Liang Seng membara karena kegembiraan. Mari kita lanjutkan memurnikan pil. Selama bulan berikutnya, Liang Seng memurnikan 10 tungku pil spiritual lagi. Pada akhirnya, ia memiliki 3 pil jiwa baru lahir kelas rendah lagi di tangannya. Untungnya, dalam upaya pemurnian yang berhasil ini, mencium aroma pil tidak lagi menyebabkan tekniknya berjalan lagi. Namun, ketika memulihkan mananya, Liang Seng menyadari bahwa waktu yang dihabiskannya dalam meditasi sedikit berkurang. Ini jelas merupakan hal yang baik. Jika butuh waktu lebih sedikit untuk menyelesaikan kultivasi, itu berarti, dalam kondisi yang sama, ia dapat memperoleh hasil lebih cepat. Namun, ini adalah kemajuan paling lambat yang pernah dicapai Liang Seng dalam memurnikan pil selama bertahun-tahun. Tentu saja, ia juga tidak terburu-buru. Ada banyak waktu,
dan itu cukup untuk membuat kemajuan. Lebih jauh lagi, jika Sekte Huatian tahu bahwa ia telah berhasil memurnikan 4 pil Naschen Soul kelas rendah, mereka mungkin akan bersedia membayar berapapun untuk mendapatkannya. Tanpa disadari, ia telah menjadi orang penting. Namun, Liang Seng segera tersadar. Ia telah meninggalkan pasar selama 2 bulan sekarang dan harus kembali. Bukannya kepergiannya telah diketahui oleh Sekte Huatian, ia hanya bersikap hati-hati. Liang Seng berkemas dengan sederhana, menyimpan barang-barangnya, dan membangun kembali pertahanan rumah gua, sehingga tidak seorang pun akan menemukan kelainan di sini sebelum pergi. 2 hari kemudian, seorang kultivator tahap pembentukan pondasi muncul 20 mil jauhnya dari rumah gua. Jika Liang Seng melihat orang ini, dia akan langsung mengenali identitasnya. Dia adalah Huang Yifan di luar pasar Sekte Huatian. Di lokasi ladang spiritual, awalnya, Huang Yifan cukup tenang. Dia sebenarnya pernah ke sini sebelumnya, dan karena dia telah memperoleh 3 pil yuan emas di pasar Sekte Danding, dia mulai mencari Liang Seng. Tentu saja, dia pikir dia sedang mencari master ladang spiritual berambut putih dan tua. Sayangnya, setelah bertahun-tahun, dia masih belum menemukan jejak masternya. Kali ini, ketika dia datang ke ladang spiritual, dia tidak memiliki banyak harapan, dia hanya memutuskan berdasarkan keinginannya setelah dia datang dari pasar Sekte Danding dan melintasi hutan ke tempat ini. Dia bertanya-tanya apakah dia akan terus mencari masternya jika dia tidak pernah dapat menemukannya, tetapi bahkan dia tidak tahu berapa lama dia bisa terus berjalan. "Master, di mana Anda sekarang?" Pada saat ini, mata Huang Yifari tiba-tiba berbinar, penuh keheranan, dan kemudian hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Tidak, terakhir kali dia datang ke sini, tidak ada jejak sama sekali, tempat itu sunyi. Tapi sekarang, dengan pikiran ini, jantungnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berpacu, dan langkahnya tanpa sadar menjadi lebih cepat. Segera, dia tiba di lokasi medan spiritual. Medan spiritual tetap tidak berubah, sepi seperti sebelumnya. Namun, rumah gua yang dulunya kosong sekarang diselimuti oleh sebuah susunan, yang bahkan dia, di tahap pembentukan fondasi, tidak dapat masuk. Teknik ini, ki ini, guru pasti ada di sini. Pada saat ini, Huang Yifan benar-benar gembira. "Tuan, pelayanmu Yifan telah kembali." 11. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berteriak, tidak ada tanggapan dari dalam rumah gua, dan pada saat ini, dia menjadi tenang. Sepertinya tidak ada seorang pun di sana. Huang Yifan tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa, tetapi dia dengan cepat bersorak. Karena tuannya dapat mengatur ulang susunannya, itu berarti dia mungkin kembali untuk tinggal di sini sementara. Kalau begitu, Huang Yifan melihat ke ladang spiritual yang sebelumnya sunyi, dan dengan tekad, memutuskan untuk mengolah kembali ladang tandus itu sebagai hadiah kepada tuannya untuk reuni mereka. Saat berikutnya, Huang Yifan langsung menggunakan mana dari kultivator tahap pembentukan fondasi untuk mengguncang tanah tempat ladang spiritual aslinya berada. Dia melonggarkan tanah, dan kemudian menggunakan teknik hujan spiritual, yang sangat menyehatkan. Pasar. Ketika Liang Seng kembali ke pasar, hari sudah larut malam. Dengan caranya, tidak ada yang bisa mendeteksinya, jadi dia dengan mudah kembali ke rumah guanya. Memasuki rumah gua, Liang Seng segera membersihkan boneka yang tergeletak di tanah. Setelah fajar menyingsing, ia berpura-pura bahwa kultivasinya yang tertutup telah berakhir, dan langsung membuka rumah gua. Saat ia membuka rumah gua, seorang Taois inti emas dari Sekte Huatian muncul di depan rumah gua, menyambutnya dengan senyuman. "Rekan Daois Yang Cheng, selamat pagi." 11. Dengan persepsinya di alam inti emas, dia merasakan bahwa Yang Cheng tidak mengalami perubahan signifikan dalam ki-nya setelah kultivasinya yang tertutup. Artinya, pihak lain kemungkinan tidak memperoleh apapun dari kultivasinya yang tertutup ini. Jadi tentu saja, dia hanya memberikan salam sederhana tanpa mengatakan apapun lagi. Orang lain yang melihat ini juga tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, semua orang cerdas dan telah hidup selama ratusan tahun, mereka tahu apa yang harus dan tidak boleh dikatakan, dan semuanya jelas di hati mereka. Liang Seng segera membalas kesopanan dan salam satu persatu. Pada saat ini, Taois inti emas dari Sekte Huatian tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, "Rekan Daois Yang Cheng, apakah Anda ingin kembali ke sekte?" Kondisi kultivasi di pasar ini agak lebih rendah daripada sekte, lagi pula. Seperti yang telah disebutkan oleh Yang Cheng sebelumnya, dia selalu tumbuh di sekte,
jadi wajar baginya untuk sedikit penasaran dengan pasar. Namun, mengunjungi pasar sesekali adalah satu hal, tetapi tinggal di sini untuk waktu yang lama adalah sesuatu yang mungkin tidak biasa bagi para pengikut sekte. Misalnya, energi spiritual di sini lebih tipis daripada sekte. Tetapi yang mengejutkannya, Liang Seng menggelengkan kepalanya saat ini. Senior, saya masih ingin tinggal di pasar untuk sementara waktu. Setelah selesai menjelajah, saya tentu akan kembali. Jika senior khawatir tidak beradaptasi dengan penanda, jangan ragu untuk kembali ke peramal. Bagaimanapun, ini berada dalam yurisdiksi sekte Huatian, satu percaya satu tidak akan menemui masalah di sini. Setelah mendengar ini, apa lagi yang bisa dikatakan oleh orang sejati inti emas? Lagi pula, hanya ada 30 tahun tersisa sebelum periode 100 tahun yang diramalkan untuk anggota muda keluarga Zhou. Bagaimana mereka bisa membiarkan Liang Seng mengalami kecelakaan apapun saat ini? Karena, Yang Cheng telah mengambil keputusan, mereka akan menunggu sedikit lebih lama. Pada saat ini, murid pendirian Yayasan Pelindung Penanda itu tertawa dan segera meredakan suasana, mengalihkan topik pembicaraan. Sekali lagi, pemandangan yang harmonis terjadi. Setelah Liang Seng muncul dari kultivasi tertutup, dia melanjutkan perilaku mengembara sebelumnya. Dia kadang-kadang berjalan-jalan di pasar dan di luar di hutan, serta di kota-kota manusia biasa, seolah-olah penuh dengan rasa ingin tahu akan segalanya. Hati seorang anak yang tidak bersalah. Kadang-kadang murid-murid sekte Huatian akan tersenyum tanpa sadar ketika mereka melihat Liang Seng dalam keadaan seperti itu. Ketulusan selalu menjadi teknik penenang yang tak terkalahkan untuk mengetuk hati orang-orang. Namun, Liang Seng kadang-kadang menginginkan kedamaian dan ketenangan, tinggal sendirian di rumah gua selama 2 atau 3 hari. Setelah melihat ini, murid-murid sekte Huatian hanya bisa menunggunya kehilangan minat dan kembali ke sekte. Mungkin setiap guru besar dengan bakat yang menakjubkan memiliki beberapa keanehan. Ini mungkin sifat umum para jenius. Namun, tidak ada yang tahu pola pikir Liang Seng yang sebenarnya. Sebelumnya, ketika dia memurnikan pil jiwa baru lahir di rumah gua medan spiritual, dia menyadari bahwa dia dapat sepenuhnya mengendalikan gerakannya. Jadi selama lebih dari sebulan, dia tampaknya membutuhkan waktu, tetapi dia sebenarnya telah memurnikan 2 kelompok pil jiwa baru lahir lagi dalam interval pendek. Tentu saja, setelah 1 putaran yang berhasil dan 1 putaran yang gagal, tingkat keberhasilannya hanya sekitar 50%, yang membuat Liang Seng tidak merasa tidak puas, tetapi malah merasa cukup percaya diri. Jika dia memurnikan pil beberapa lusin kali, dia pasti akan memiliki tingkat keberhasilan 100%. Namun, Liang Seng tiba-tiba bertemu seseorang setelah wahyu ini. Huang Yifan. Bukankah dia sebelumnya berada di pasar sekte Danding? Bagaimana dia berakhir di pasar sekte Huatian? Nasib ini benar-benar tidak dapat dijelaskan. Jika pihak lain adalah perempuan, Liang Seng mungkin akan bertanya-tanya tentang situasinya. Namun, setelah Huang Yifan memasuki pasar, dia hanya membeli beberapa benih tanaman spiritual, yang sedikit membingungkan Liang Seng. Apakah pihak lain menemukan medan spiritual, atau mungkin seperti yang diharapkan, saat indera ilahi Liang Seng mengikuti Huang Yifan keluar dari pasar, dia dengan cepat memahami niat Huang Yifan. Meskipun Huang Yifan sangat berhati-hati dan berputar beberapa kali setelah meninggalkan pasar, dia tidak bisa menghilangkan indera ilahi Liang Seng. Tujuan akhirnya ternyata adalah rumah gua medan spiritual tempat Liang Seng sebelumnya berada. Tampaknya setelah memberi Huang Yifan beberapa pil yuan emas sebelum gelombang binatang buas, dia mungkin telah menebak bahwa itu adalah keberuntungan dari tuan rumah gua medan spiritual. Jadi itulah sebabnya dia datang ke sini. Yang bisa dikatakan adalah bahwa Huang Yifan telah cukup gigih setelah bertahun-tahun, bahkan medan spiritual, yang sebelumnya sunyi, hampir dirapikan olehnya. Meskipun kekuatan spiritual di medan spiritual hampir habis, Huang Yifan jelas telah menempatkan banyak batu roh, dikombinasikan dengan teknik hujan spiritualnya dan teknik serta mantra lainnya, untuk perlahan-lahan memelihara medan spiritual. Huang Yifan tampaknya sedang menunggu Liang Seng, menunggu, tuan, tua berambut putih itu muncul. Setelah itu, Liang Seng tidak banyak bicara atau melakukan apapun. Mungkin bagi Huang Yifan, tuannya, berutang banyak padanya, tetapi bagi Liang Seng, itu hanya uluran tangan di jalan menuju keabadian. Jika dia terus terlibat dalam sebab dan akibat, itu mungkin tidak bermanfaat baginya. Jadi, biarkan semuanya diserahkan pada takdir.
Gagasan ini di hati Liang Seng senormal mungkin. Seiring berjalannya waktu dan segala sesuatunya menua, mungkin obsesi dan keterikatan sementara pada akhirnya akan menjadi debu belaka. Kalau begitu, biarkan semuanya diserahkan pada takdir. Beberapa bulan berlalu, dan Liang Seng tidak mengunjungi pasar lagi. Sebelum dia menyadarinya, dia telah menghabiskan 1 tahun lagi di pasar. Tahun ini, hasil panen Liang Seng adalah semua 100 set bahan pil jiwa baru lahir telah dikonsumsi, dan sekarang, semuanya telah menjadi pil jiwa baru lahir. Ada 3 pil jiwa baru lahir kelas tinggi, 10 pil jiwa baru lahir kelas menengah, dan 42 pil jiwa baru lahir kelas rendah. Tingkat keberhasilannya dalam memurnikan pil adalah 80%. Yah, itu lebih buruk dari yang dia duga, dan dia belum mencapai perkiraan sebelumnya yaitu tingkat keberhasilan 100% dalam memurnikan pil jiwa baru lahir, tetapi situasi ini masih sepenuhnya dapat diterima. Liang Seng telah memiliki lebih dari 20 pil jiwa baru lahir dari warisan sebelumnya dari 7 master jiwa baru lahir. Mungkin jumlah pil jiwa baru lahir di seluruh sekte Domain Desolate tidak jauh berbeda. Jika berita itu tersebar, dia mungkin tidak akan bisa hidup dengan damai. Karena tujuan pemurnian pilnya telah selesai, sudah waktunya baginya untuk kembali ke sekte Huatian. Namun, sebelum pergi, Liang Seng diam-diam kembali ke rumah gua medan spiritual sekali lagi, meninggalkan 2 pil jiwa baru lahir di dalamnya. Huang Yifan tidak menyadari hal ini. Liang Seng juga menerapkan beberapa metode susunan ke rumah gua, memperkirakan secara kasar bahwa susunan itu akan gagal dalam waktu sekitar 3 tahun. Jika Huang Yifan tetap di tempat ini 3 tahun kemudian, maka pil jiwa baru lahir ini akan dianggap sebagai hubungan antara keduanya. Jika Huang Yifan pergi setengah jalan dengan kekecewaan, hanya bisa dikatakan bahwa peruntungannya tidak cukup dan bahwa ia kehilangan kesempatannya. Setelah melakukan semua ini, Liang Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Huang Yifan, yang masih bermeditasi di luar gua, sama sekali tidak menyadari kehadiran Liang Seng. Pada saat itu, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Liang Seng. Ia bertanya-tanya apakah Huang Yifan akan pernah mampu menembus alam inti emas. Mungkin pil jiwa baru lahir yang ia tinggalkan untuknya tidak akan berguna. Liang Seng dengan cepat menggelengkan kepalanya, tidak memikirkannya lebih jauh, dan kemudian kembali ke pasar. Urusan duniawinya telah beres, dan keesokan paginya, dia menemui Taois inti emas dari sekte Huatian. Senior, terima kasih atas perhatianmu tahun lalu. Mari kita kembali hari ini. Akhirnya kembali. Kata-kata ini tidak diucapkan oleh orang sejati inti emas dari sekte Huatian, tetapi kegembiraan di hatinya hampir tidak bisa disembunyikan. Untungnya, dia dengan cepat mengendalikan ekspresinya dan tidak menunjukkan sesuatu yang terlalu jelas. Kalau tidak, jika dia menunjukkan terlalu banyak perilaku yang berlebihan, bukankah itu berarti dia tidak puas dengan Liang Seng yang bertahan di pasar selama setahun penuh? Sekte Huatian. Ketika Liang Seng kembali, Master Sekte secara pribadi menyambutnya sekali lagi, tetapi kali ini wajahnya tidak terlihat baik, bahkan tampak agak pucat. Namun, karena pihak lain tidak ingin banyak bicara, Liang Seng juga tidak sengaja bertanya. Setelah kembali ke gua sementaranya, dia segera mengetahui apa yang terjadi di sekte Huatian. Seorang tetua inti emas tahap akhir dari sekte Huatian gagal menerobos ke alam jiwa baru lahir bulan lalu, dan yang lebih buruk, fondasinya rusak, membuatnya sulit baginya untuk terus mencoba menerobos dengan pil jiwa baru lahir kedua. Tidak ada harapan bagi jiwa baru lahir. Tidak heran dia mendapati bahwa semua orang di sekte Huatian sedang dalam suasana hati yang buruk ketika dia kembali. Lagi pula, mereka memiliki banyak orang sejati inti emas, tetapi mereka kekurangan master jiwa baru lahir sebagai pilar pelindung sekte tersebut. Knight harus mengakui bahwa keberuntungan sekte dan Ding bagus, dia tidak menyangka gurunya Jin Kuan Xiu berhasil menerobos ke alam jiwa baru lahir, yang benar-benar merupakan hujan yang tepat waktu bagi sekte tersebut. Sekarang dia bisa merasakan dengan jelas bahwa seiring berjalannya waktu, orang-orang di dalam sekte Huatian menjadi gelisah. Bagaimanapun, sekte tanpa raja sejati jiwa baru lahir akan selalu mengalami kekacauan, dan sejarah telah mencatat hal serupa sebelumnya. Mungkin, keadaan akan membaik di masa depan, tetapi bagi mereka yang terlibat, itu adalah penderitaan sebelum fajar. Tetapi Liang Seng tidak memiliki pendapat tentang ini, melanjutkan tugas memurnikan pil di dalam gerejanya dengan dedikasi penuh. Pada saat ini, ketika dihadapkan dengan keterampilan alkimia yang ditingkatkan dari para alkemis sekte Huatian,
Liang Seng harus serius dan mengeluarkan 30% kekuatan alkimianya untuk mengajar mereka. Karena itu, ekspresi di mata para alkemis Sekte Huatian ketika mereka melihat Liang Seng dipenuhi dengan kekaguman yang tak ada habisnya. Siapa yang mengira bahwa seorang alkemis pendirian yayasan dari Sekte Danding akan memiliki keterampilan yang mengguncang bumi? Seberapa unggulkah keterampilan Taois inti emas dari Sekte Danding? Sayangnya, mungkin karena kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu lebar, para alkemis yang sebelumnya pergi untuk belajar di puncak menyambut tamu di Sekte Danding tidak memperoleh banyak hal dari Taois inti emas. Tampaknya jika mereka memiliki kesempatan untuk belajar di Sekte Danding lagi di masa depan, akan lebih baik untuk langsung meminta untuk belajar dari seorang alkemis pendirian yayasan. Tentu saja, prasyaratnya adalah bahwa orang tersebut bukan seorang alkemis palsu, karena saudara-saudara senior mereka sebelumnya telah dimanfaatkan sebelumnya. Betapa mereka benar-benar berharap bahwa rekan Taois yang Cheng dapat terus mengajar mereka. Dalam sekejap mata, 29 tahun telah berlalu, menandakan bahwa segera, Liang Seng akhirnya akan menyelesaikan misinya untuk kembali ke Sekte Danding. Namun, kali ini, Liang Seng telah menunda kepulangannya, karena dia akan segera mengalami terobosan. Itu adalah masalah waktu yang tidak menguntungkan. Liang Seng tidak mengantisipasi bahwa kemajuannya akan begitu besar setelah dia secara konsisten meminum pil Yuan emas dan secara diam-diam memanfaatkan aura pil jiwa baru lahir untuk kultivasinya. Baru 100 tahun, tetapi dia hampir menerobos ke tahap tengah inti emas. Ini adalah kejutan yang tak terbayangkan. Kultivasi dengan bakat kebodohan yang tidak bersalah sangat lambat, tetapi sulit untuk menahan efek dari penggunaan pil Yuan emas secara teratur untuk kultivasi, belum lagi pil jiwa baru lahir. Siapa di daerah terpencil yang akan mendapatkan perawatan mewah seperti itu? Jadi, pada saat Liang Seng seharusnya menyelesaikan misinya dengan memuaskan, dia harus menunda kepulangannya ke Sekte, memutuskan untuk tinggal di Sekte Huatian untuk menerobos ke tahap tengah inti emas. Tentu saja, di mata Sekte Huatian, terlihat bahwa rekan Daois yang Cheng memiliki keberuntungan yang besar, karena ia akan menerobos ke tahap akhir pembentukan pondasi. Dengan ini, menghadapi keadaan seperti itu, Sekte Huatian tentu saja tidak akan menolak tetapi sebaliknya mendukung penuh Liang Seng. Kepadatan energi spiritual di rumah gua Liang Seng semakin meningkat, menunjukkan perlakuan luar biasa Sekte Huatian terhadapnya. Namun, di mana rumah gua sementara Liang Seng berada, energi spiritual secara alami terkonsentrasi, sehingga banyak kultivator Sekte Huatian akan memilih untuk berkultivasi di puncak utama ini selama periode kultivasi tertutup mereka. Liang Seng masih berhati-hati selama periode kultivasi tertutupnya kali ini, menyiapkan susunan berlapis pada kenyamanan paling awal, memastikan bahwa terobosannya tidak akan menyebabkan gangguan besar sebelum menghentikan tindakan pendukung ini. Karena semua tindakan telah dilakukan, yang terjadi selanjutnya adalah kultivasi penuh secara alami. Ia bertanya-tanya seberapa kuat ia akan menjadi di tahap tengah inti emas. Setelah ini, seluruh tubuh Liang Seng terdiam, menenangkan semua emosi, mengonsumsi pil Yuan emas. Setelah itu teknik misterius primordial internal mulai beroperasi dengan liar. Untung saja Liang Seng membuat pengaturan sebelumnya, dia segera menggunakan sekitar 10 batu roh kelas atas untuk meletakkan fondasi arai pengumpul roh. Jika tidak, operasi liar tekniknya ini akan menyebabkan kekuatan spiritual dari dunia luar memasuki tubuhnya dengan keras seperti kerusuhan. Namun sekarang karena arai pengumpul roh, yang dipasang dengan sekitar 10 batu roh kelas atas, sementara dunia luar tenang, rasanya seperti gelombang spiritual melonjak di dalam tempat tinggalnya. Terobosan ke tahap tengah inti emas, menggunakan arai pengumpul roh yang dibuat dengan batu roh kelas atas mungkin merupakan yang pertama di daerah terpencil. Lagi pula, bahkan Taois inti emas mungkin tidak akan memiliki banyak batu roh kelas atas pada mereka. Itu hanya bisa dikatakan sangat boros. Namun, itu memang sepadan. Liang Seng tidak peduli dengan selusin atau lebih batu roh kelas atas. Seluruh tubuhnya, saat ini, dari dalam keluar, memancarkan cahaya keemasan samar. Dari dalam organ-organ dalamnya, bahkan lebih banyak lagi, darah keemasan terjalin, ki pemurnian akhirnya mencapai tahap organ. Bahkan ketika di tengah-tengah kultivasi, dia bisa merasakan tubuhnya menjadi lebih kuat, kulitnya bahkan mulai bersinar dengan cahaya keemasan. Penampilannya sekarang mengingatkannya pada patung-patung dewa yang pernah dilihatnya sebelumnya, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, menunjukkan keberanian yang luar biasa.
Tepat pada saat ini, kekacauan tiba-tiba terjadi di dalam tubuhnya. Sebelum Liang Seng sempat bereaksi, jenis Qi yang unik terpancar dari berbagai titik di tubuhnya, lalu berkumpul. Begitu tidak ada sehelai pun Qi yang tersisa di arteri tubuhnya, di antara Qi ilusi itu, terdengar suara berderak seperti peluru yang pecah. Qi itu bocor keluar, meski hanya sesaat, Liang Seng tetap terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Qi yang unik ini bisa menembus susunan yang telah dia buat. Tidak diragukan lagi, para Taois inti emas dari Sekte Huatian yang jeli itu pasti telah memperhatikan Qi yang tidak biasa di luar rumah gua miliknya tadi. Bencana, namun Liang Seng tidak berani terlalu memikirkannya. Terlepas dari itu semua, prioritas pertama adalah membuat terobosan, dia tidak mengeluh mengenai situasi ini. Karena aura unik ini adalah aura pil jiwa baru lahir yang telah diserapnya sebelumnya, dan yang akhirnya mengendap di dalam tubuhnya setelah beberapa waktu. Dia tidak yakin apakah itu muncul karena dia telah mencapai perubahan kuantitatif, atau karena dia telah mengalami terobosan dalam ranahnya, sehingga menyebabkan efek khusus ini. Namun, Liang Seng benar-benar tidak punya waktu untuk mempertimbangkan hal-hal ini, karena setelah suara berderak tadi, tubuhnya tampak mengalami pergantian cangkang. Tentu saja, itu bukan benar-benar cangkang fisik yang dilepaskan dan diganti, melainkan, itu adalah perasaan seluruh tubuhnya dibersihkan dari dalam keluar. Liang Seng jelas sudah sangat kuat dan tidak ada kotoran di tubuhnya sebelumnya, tetapi dia hanya merasakan pelepasan tiba-tiba di seluruh tubuhnya. Setelah itu, tubuhnya, dapat dikatakan, mengikuti jalannya yang alami. Setelah operasi teknik misterius primordial yang berhasil melalui tubuhnya, Qi dan darah tubuhnya beredar seperti mata air bening yang menggelegak di gunung. Memang, itu adalah dao yang mengikuti jalan alami pada saat ini. Tubuh Liang Seng telah mencapai esensi pemurnian ke tahap Qi, mengambil langkah maju, menyebabkan mana di tubuhnya menjadi lebih padat dan kental. Seluruh tubuhnya menjadi sedikit lebih berat, seolah-olah tanah di bawahnya tiba-tiba terbentur, dan dia tenggelam beberapa sentimeter ke dalam tanah. Untungnya, ketika cahaya keemasan di tubuhnya menghilang, dia dengan cepat mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya dan segera menjadi seringan burung layang-layang lagi. Kulitnya menjadi lebih halus dan lembut. Bagaimana kulitku bisa begitu bagus? Liang Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak bercanda dengan dirinya sendiri, tetapi sekarang setelah dia berhasil menerobos, tidak ada waktu untuk merasakan perubahan kekuatan tubuhnya. Karena sudah ada gerakan di luar rumah gua, Liang Seng sedang mempertimbangkan bagaimana menjelaskan perubahan yang terjadi setelah kultivasinya yang tertutup. Sungguh merepotkan, situasi yang tidak direncanakan selalu membuat orang lengah. Namun, pada saat ini, Liang Seng mengangkat alisnya, merasakan sedikit kegembiraan yang tak terduga di dalam hatinya. Apakah ada hal seperti ini yang terjadi? Apakah masalahnya baru saja terpecahkan seperti itu? Pada saat Liang Seng menerobos ke tahap tengah inti emas, esensi pemurnian ke tahap Qi berkembang lebih jauh. Setiap Taois inti emas di Sekte Huatian yang tidak berkultivasi secara tertutup tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Liang Seng. Karena pada saat ini, Qi khusus muncul di antara puncak utama, menyebabkan hati para Taois inti emas ini tanpa sadar bergetar. Qi itu seperti tekanan hierarki alami, membuat mereka secara naluriah merasa sedikit takut. Kekuatan di dalam inti emas mereka tampaknya ditekan secara alami. Mereka semua tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Master Sekte Huatian bingung bagaimana situasi seperti itu terjadi tidak lama setelah rekan Taois yang Cheng berkultivasi secara tertutup. Mungkinkah dia memiliki beberapa kualitas khusus? Dia belum sempat mencari tahu hubungannya ketika tiba-tiba, momentum agung membubung ke langit, mengejutkan seluruh Sekte Huatian. Kekuatan Master Jiwa baru lahir. Master Sekte Huatian segera berdiri dengan kaget, wajahnya penuh ketidakpercayaan, dan kemudian menghilang dari aula Master Sekte dalam sekejap mata. Ketika dia tiba di tempat munculnya Ki Master Jiwa baru lahir, dia dengan cepat memastikan bahwa itu adalah lokasi kultivasi tertutup saudara muda Yu Longzi. Tanpa diduga, saudara muda Yu Longzi telah berhasil mencapai Nas Chen Soul Master. Apakah kejutan ini datang terlalu cepat? Master Sekte Huatian tidak dapat menahan perasaan sedikit gugup di dalam hatinya, diam-diam berdoa agar tidak terjadi kecelakaan selama Yu Longzi berhasil mencapai Nas Chen Soul. Namun, dia tiba-tiba teringat ramalan yang diberikan oleh murid-murid keluarga Zhou sebelumnya. Selama Yang Cheng datang ke Sekte Huatian untuk memurnikan pil selama 100 tahun, Sekte Huatian akan mendapatkan keberuntungan besar.
Mempertimbangkan hubungan antara pemimpin sekte dan Ding, Jin Kuan-Siu dan Yang Cheng, dia merasa bahwa apa yang dikatakan anggota muda keluarga Zhou memang benar. Yang Cheng ini mungkin secara alami membawa keberuntungan. Jin Kuan-Siu, gurunya, sebelumnya tidak dikenal tetapi suatu hari tiba-tiba menjadi Naschen Soul Master. Sekarang, karena sekte Huatianku telah meminjam dia selama 100 tahun, saudara muda Yu Longziku telah menunjukkan tanda-tanda berhasil mencapai Naschen Soul Realm. Apakah Yang Cheng benar-benar pertanda keberuntungan besar dari sekte Huatian? Kalau tidak, bagaimana ini bisa dijelaskan? Master sekte Huatian tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah rumah gua tempat Liang Seng saat ini sedang berkultivasi secara tertutup, bertanya-tanya apakah Yang Cheng telah berhasil mencapai tahap akhir pembentukan pondasi. Jika demikian, sekte Huatian akan menyiapkan hadiah yang murah hati untuknya. Namun, dia tidak dapat memberikan perhatian apapun kepada Liang Seng saat ini. Banyak Taois inti emas telah berkumpul di sekitarnya, semuanya dengan ekspresi gembira. Mereka tidak perlu menunggu lama, ki unik dari kultivasi tertutup Yu Longzi mengembun, dan kemudian aura unik muncul. Itu adalah aura ketenangan dan tekanan samar, aura master jiwa baru lahir menyelimuti seluruh puncak utama. Hati semua orang tertuju, dan mereka bersukacita. Berhasil, hari ini, setelah bencana binatang buas, sekte Huatian kita akhirnya memiliki seseorang yang berhasil mencapai master jiwa baru lahir, fondasi sekte tersebut stabil, dan warisannya terus berlanjut. Segera, Yu Longzi muncul di hadapan semua orang dengan senyum di wajahnya. Semua orang tidak dapat menahan perasaan seolah-olah mereka bermandikan angin musim semi. Pada saat ini, Master Sekte Huatian segera menundukkan tubuhnya tanpa ragu-ragu, saya menyapa Master Sekte. Para Taois inti emas lainnya tidak menyangka Master Sekte Huatian begitu terus terang, tindakannya tidak ragu-ragu atau bimbang. Mereka tidak bisa tidak mengaguminya. Mereka hanya berhenti bersikap malu-malu dan membungkuk bersama, saya menyapa Master Sekte. Karena Yu Longzi telah berhasil menembus Naschen Soul, dia tidak ragu lagi. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya Naschen Soul Master di Huatian Sek dengan rentang hidup tambahan 3.000 tahun. Jika dia tidak menjadi Sek Master, siapa lagi yang memenuhi syarat? Melihat Yu Longzi tidak menolak, semua orang dengan cepat mencapai konsensus. Kemudian, mereka tidak membuang waktu lagi, terbang ke udara, dan langsung kembali ke Sek Master Hall. Setelah ditanyai, Yu Longzi secara alami menjelaskan terobosannya kepada Naschen Soul Master. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia juga sedikit ragu karena beberapa hari yang lalu, dia merasa telah mencapai kondisi puncak dan tidak ragu untuk meminum Naschen Soul Pill. Sampai hari ini, dia merasa tidak ada cara untuk melanjutkan terobosannya dan percaya bahwa dia telah gagal menjadi Naschen Soul Master. Hatinya dipenuhi dengan kekecewaan karena dia tidak tahu apakah dia akan memiliki kesempatan lain untuk melanjutkan terobosannya. Namun, pada saat itu, ki aneh tiba-tiba muncul. Ia merasa semangatnya terangkat, dan ketika ia tersadar, ia mendapati bahwa ia telah berhasil menerobos ke alam jiwa baru lahir. Setelah mendengar ini, semua orang terkejut. Meskipun mereka tahu bahwa Yu Longzi telah menerobos ke alam jiwa baru lahir, mereka tetap tidak dapat menahan rasa khawatirnya. Perlu diingat bahwa hanya 30 tahun yang lalu, seorang saudara senior inti emas akhir lainnya mengalami situasi yang sama, tidak memiliki kekuatan untuk melanjutkan terobosannya ke alam jiwa baru lahir, yang akhirnya merusak fondasi daunnya. Hingga hari ini, ia hanya bisa menunggu hidupnya berakhir hasil yang menggembirakan dari kultivasi. Namun, dia masih berada di Sekte Huatian saat ini, jadi dia tidak berani menguji seberapa kuat kekuatannya. Meskipun demikian, dia mengulurkan tangannya dan dengan ringan menjentikkan jarinya saat ini. Semburan kekuatan kecil memicu retakan yang terdengar, beruntung bahwa dia telah menyiapkan arai pertahanan di dalam rumah guanya, itu tidak menyebabkan banyak keributan. Kekuatannya telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya, hanya saja disayangkan bahwa dia tidak dapat mengungkapkan kekuatan penuhnya sekarang, karenanya dia juga tidak dapat membuat penilaian yang akurat. Namun, di bawah naungan kemampuan mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan, dia mampu menilai seberapa kuat dirinya. Tentu saja, musuh yang dia bayangkan adalah Jade Dragon, yang baru saja menerobos ke alam jiwa baru lahir. Dan hasilnya membuat Liang Seng gembira. Pada saat ini, dia tidak hanya tak terkalahkan di alam inti emas,
bahkan di atas jiwa baru lahir, dia bisa bertarung 1 lawan 1. Tentu saja, ini mengacu pada master jiwa baru lahir di tahap jiwa baru lahir awal, karena dia khawatir dia mungkin masih agak kurang kuat melawan master jiwa baru lahir tengah. Namun, ini adalah celah dari ranah utama, dan mampu bersaing di level ini sudah merupakan sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh metode kultivasi modern. Memang, teknik kuno adalah pilihan terbaik untuk kultivasinya, jika dia dapat maju lebih jauh ke tahap ki pemurnian, setara dengan tahap inti emas akhir, apakah mungkin dia dapat bertahan melawan master jiwa Nascan tengah? Liang Seng belum mengetahui hasilnya pada saat ini, dan menggelengkan kepalanya dengan cepat, menenangkan emosinya dengan paksa, dan melakukan pemeriksaan diri. Liang Seng, kamu tidak boleh sombong atau berpuas diri. Berhati-hati dan waspada adalah alasan utama kamu bertahan di Jianghu selama ini. Dia masih memiliki jalan panjang untuk dilalui dan tidak boleh tersandung sebelum mencapai tujuan. Liang Seng dengan cepat menenangkan diri tetapi tidak segera meninggalkan pengasingannya. Dia harus menunda beberapa hari lagi untuk menghindari membiarkan orang mengaitkan aura khusus dari terobosan naga giok dengannya. 3 hari kemudian, Liang Seng keluar dari pengasingan dan memamerkan dirinya sendiri. Setelah dia meninggalkan pengasingan, dia berteriak ke arah langit. Begitu dia keluar dari pengasingannya, para murid dari kantor urusan internal Sekte Huatian memperhatikannya dan segera melaporkannya ke jajaran atas sekte tersebut. Mantan Master Sekte Huatian, yang sekarang menjadi tetua agung, segera muncul di hadapan Liang Seng. Adapun naga giok, yang sedang memperkuat wilayah kekuasaannya, dia tidak muncul. Rekan Taois Yang Cheng, selamat atas kemajuan kultivasimu yang signifikan. Inti emasmu sudah dekat. Hari ini, aku punya hadiah yang luar biasa untukmu. Saat dia berbicara, sebuah kotak giok panjang muncul di tangannya. Liang Seng melihat ini dan terkejut. Dia tidak menerima kotak giok itu tetapi berkata, apa artinya ini, Master Sekte? Aku mengerti prinsip untuk tidak menerima hadiah tanpa jasa dan tidak berani menerima kebaikanmu dengan gegabah. Rekan Daois Yang Cheng, Anda tidak perlu terlalu memikirkannya. Ini adalah hadiah dari sekte kami untuk menunjukkan rasa terima kasih kami atas bimbingan tekun Anda dalam melatih para alkemis kami selama seabad terakhir. Jadi ini hanyalah hadiah dari sekte kami untuk Anda tidak perlu merasa ragu. Selain itu, saya bukan lagi Master Sekte dan untuk sementara bertindak sebagai Tetua Agung. Beberapa hari yang lalu, Jade Dragon dari sekte kami berhasil memasuki Nascan Soul Path dan sekarang telah dikonfirmasi sebagai Master Sekte. Saya tidak menyangka akan melewatkan acara yang begitu membahagiakan. Selamat kepada sekte Anda yang terhormat atas terobosan Jade Dragon menjadi Nascan Soul Master. Jika tetua begitu sopan, saya harus membalas sopan santun Anda. Terima kasih atas penghargaan tinggi dari sekte Anda. Namun, karena aku telah memenuhi perjanjian 100 tahun dengan sekte, aku mungkin juga mengucapkan selamat tinggal hari ini. Setelah aku kembali ke sekteku, aku pasti akan mengatakan kebenaran tentang hidupku di sekte yang terhormat. Persahabatan antara kedua sekte kita disaksikan oleh langit dan bumi. Pulang, aku khawatir kau mungkin belum bisa pergi. Mengapa sektemu memperlakukanku seperti ini? Jika aku tidak menginginkan hadiah ini, apakah tetua mengizinkanku kembali ke sekteku? Wajah Liang Seng berubah drastis saat ini. Dia mendorong kotak giok yang telah diterimanya kembali. Dia tampak gugup di permukaan, tetapi hatinya sangat tenang. Pada saat ini, menghadapi sekte Huatian, dia sama sekali tidak merasakan krisis. Sebuah balasan terhadap master jiwa baru lahir, apa yang harus dia takutkan? Jangan khawatir, temanku, kau salah paham. Sekte kami, tentu saja, tidak memiliki niat buruk terhadapmu. Hanya saja upacara master sekte kami sudah dekat, dan kami ingin kau tinggal beberapa hari lagi. Setelah delegasi dari sekte Anda tiba dan upacara master sekte selesai, Anda tentu saja dapat pergi bersama delegasi sekte Anda. Tolong, jangan merasa tertekan. Setelah mendengar ini, wajah Liang Seng memerah karena malu. Namun, dalam hatinya, dia mengulangi beberapa kata. Berakting, saya seorang profesional sekte Huatian. Pada akhirnya, Liang Seng masih tetap di sekte Huatian. Master sekte asli dari sekte Huatian, yang sekarang menjadi tetua agung, segera pergi setelah membujuk Liang Seng untuk tetap tinggal karena jadwal upacara master sekte yang padat. Sebenarnya, jika bukan karena status jimat keberuntungan,
khusus Liang Seng, dia mungkin tidak akan repot-repot menjelaskan begitu banyak kepadanya saat ini mengingat posisinya saat ini. Bagaimanapun, itu hanya seorang junior yang baru saja menerobos ke tahap akhir pendirian fondasi. Jika dia ingin pergi, dia bisa pergi begitu saja, tidak perlu peduli tentang itu. Namun, ini adalah jimat keberuntungan yang dinubuatkan oleh murid-murid keluarga Zhou untuk membawa keberuntungan besar bagi sekte tersebut selama 100 tahun. Bagaimana mereka bisa mengabaikannya? Pada saat ini, Liang Seng telah kembali ke rumah gua sementaranya dan tentu saja mengetahui tentang hadiah seperti apa yang diberikan Sekte Hua Tian kepadanya. Sekte Hua Tian benar-benar murah hati. Selain hal lainnya, hadiah ini memang merupakan hadiah yang luar biasa bagi para murid di tahap pembentukan pondasi setidaknya. 3 pil yuan emas, dan tungku alkimia artefak berpola 5. Artefak berpola 5 ini adalah artefak kelas atas di bawah peralatan spiritual. Jelas terlihat betapa Sekte Hua Tian menghargainya, jika tidak, mereka tidak akan memperlakukannya dengan begitu serius. Tetapi bukankah ini terlalu berlebihan? Bagaimanapun, dia hanyalah seorang murid di tahap pembentukan pondasi sekarang. Namun, ketika Liang Seng mengingat cara mereka memandangnya, dia tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Apakah mereka benar-benar menganggapnya sebagai jimat keberuntungan? Liang Seng tidak bisa menahan perasaan sedikit geli. Tetapi itu memang benar, tanpa dia, Yu Longzi mungkin tidak akan mampu menerobos ke alam jiwa baru lahir. Tetapi hanya dia yang tahu kebenarannya. Dia hanya bisa mengatakan bahwa Sekte Hua Tian telah menemukan pahlawan sejati secara tidak sengaja. Bagaimanapun, mari kita tunggu kedatangan utusan dari Sekte Danding. Begitu upacara Master Sekte Hua Tian selesai, dia akan mengikuti utusan kembali ke Sekte Danding. Kalau dipikir-pikir, 100 tahun telah berlalu, dan gadis-gadis yang memiliki perasaan padanya seharusnya sudah tenang sekarang, kan? Bagaimanapun, ini adalah 100 tahun. Waktu adalah obat terbaik untuk melupakan. Setelah menenangkan perasaan tidak berdayanya, Liang Seng menyimpan hadiah dari Sekte Hua Tian. Untuk sementara, dia mendapati dirinya tidak melakukan apapun. Dia hanya akan berkultivasi dan kemudian menghabiskan waktu luangnya menonton murid-murid Sekte Hua Tian yang sibuk. Gaya hidup ini berlanjut hingga kelompok utusan dari Sekte Danding tiba. Guru, kakak senior tertua, kakak senior kedua. Kenapa kalian ada di sini? Itu benar, tidak ada yang menyangka bahwa kelompok utusan dari Sekte Danding sebenarnya akan dipimpin oleh Jin Kuan-Siu sendiri. Xiang Chen dan Shen Wukui juga berdiri di belakang Jin Kuan-Siu saat ini, menatap Liang Seng dengan wajah tersenyum. Jin Kuan-Siu melihat ke atas dan ke bawah ke arah Liang Seng, mengangguk puas. Kamu telah melakukannya dengan baik dalam 100 tahun ini. Sekte Hua Tian mengirim pesan untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada kami sebelumnya, tetapi saya pikir itu hanya sekadar kesopanan. Tetapi ketika saya tiba di Sekte Hua Tian, Master Sekte yang baru dan Taois inti emas lainnya memuji Anda terus-menerus begitu mereka melihat saya. Tampaknya penghargaan mereka tulus. Jika aku bukan pemimpin Sekte Danding, aku mungkin tidak sepopuler dirimu. Jika kau bukan muridku, kurasa mereka bahkan akan rela membayar berapapun untuk membuatmu tetap di sini. Aku tidak pernah menyangka akan mengalami situasi seperti ini. Apa yang telah kau lakukan selama 100 tahun ini hingga membuat mereka memperlakukanmu dengan sangat baik. Namun, kau telah melakukannya dengan sangat baik. Kau tidak kehilangan muka untuk Sekte Danding kami. Aku sangat puas. Ketika Jin Kuan-Siu berbicara saat ini, dia sebenarnya memiliki sikap yang lebih seperti pemimpin sekte. Cara bicaranya juga sedikit berubah dibandingkan sebelumnya. Namun, ketika dia melihat Liang Seng, ekspresinya masih penuh kasih sayang. Xiang Chen tidak terlalu peduli, dia belum pernah bertemu dengan adik juniornya selama 100 tahun. Tepat saat dia akan menyapanya, Shen Wukui telah melompat ke sisi Liang Seng dan langsung memeluk bahunya. Dasar adik junior yang licik, kau kabur ke Sekte Hua Tian untuk bersenang-senang saat aku tidak ada di sini. Jika aku tahu, aku tidak akan berkultivasi secara tertutup. Pada titik ini, Xiang Chen tiba-tiba terbatuk, Shen Wukui berhenti sejenak dan segera mengganti topik pembicaraan. Liang Seng tidak bisa menahan tawa, kakak senior tertua memang musuh bebuyutan Shen Wukui. Shen Wukui mengubah topik pembicaraan, menatap Liang Seng dari atas ke bawah, menepuk bahunya lagi. Anak pintar, sepertinya Sekte Hua Tian tidak berbohong.
Kamu benar-benar berhasil mencapai tahap akhir pendirian yayasan beberapa hari yang lalu. Jika kamu memiliki 100 tahun lagi, tidakkah kamu akan melampauiku, berhasil mencapai alam inti emas, dan menjadi Taois inti emas kedua dari puncak awan hijau? Kakak muda, tolong, kasihanilah. Shen Wukui masih tetap bersemangat seperti biasanya saat ini. Dia tidak melihat Liang Sheng selama ratusan tahun karena kultivasinya yang tertutup, tetapi mereka langsung terhubung, seperti sebelumnya, tanpa rasa keterasingan. Namun, ketika Shen Wukui mengatakan ini, ekspresi Jin Kuan-Xiu dan Xiang Chen sedikit berubah, dan mereka tampak sedikit tidak wajar. Tetapi mereka tidak banyak bicara dan kembali normal dengan sangat cepat. Namun, persepsi Liang Sheng sangat tajam, dan dia memperhatikan suasana yang agak aneh untuk pertama kalinya. Tunggu, dia segera menyadari apa yang salah. Dia terlalu bersemangat tadi, dan baru sekarang dia menyadari bahwa Shen Wukui masih dalam alam tahap akhir pembentukan pondasi. Jadi, upaya kakak senior kedua sebelumnya untuk menerobos ke alam inti emas telah gagal. Tidak heran wajah Shen Wukui sedikit dipaksakan ketika dia bercanda menyebutkannya sebelumnya. Memikirkannya, dia segera menoleh untuk melihat Shen Wukui dengan ekspresi yang sedikit serius. Tetapi tepat ketika dia hendak berbicara, dia disela oleh Shen Wukui, kakak senior kedua, kamu. Shen Wukui tampaknya tahu apa yang ingin dia katakan, tetapi dia sama sekali tidak peduli dan langsung menyela Liang Sheng sambil menjabat tangannya. Hei, hari ini adalah hari yang bahagia. Kita saudara baru saja bertemu, jangan bicarakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Namun, wajah Liang Sheng masih tampak tidak sehat. Shen Wukui merasa sedikit gelisah dan terkekeh. Sepertinya kamu telah dimanjakan oleh kakak senior tertua selama masa kultivasi tertutupku yang panjang. Kamu dulu begitu riang. Masalahnya adalah aku tidak menerobos ke tahap Jin dan itu hanya masalah kecil. Lagi pula, ini adalah takdir. Kultivasi adalah tentang keberuntungan dan takdir. Tidak semua orang ditakdirkan untuk menjadi kuat dan menerobos batasan mereka. Hanya saja aku tidak cukup beruntung kali ini. Ditambah lagi, itu bukan masalah dengan kultivasiku sendiri, itu hanya bagaimana takdir itu. Sekarang, meskipun aku gagal menembus inti emas, fakta bahwa aku berhasil mencapai tahap pembentukan pondasi sebelumnya sudah lebih beruntung daripada kebanyakan orang. Adik junior, selama bertahun-tahun, kau telah melihat berapa banyak orang berbakat, karena kurang beruntung dan masa hidup mereka hampir habis, telah kehilangan masa depan mereka. Jadi, tidak perlu bersedih tentang kenyataan bahwa kakak senior keduamu ditakdirkan untuk mati. Jika aku masih punya kesempatan, tidakkah kau pikir guru dan kakak senior tertua akan membawaku keluar bersama mereka? Jangan terlihat seperti ini, atau kau ingin kakak senior keduamu menangis dan membuat keributan, memberi orang lain sesuatu untuk ditertawakan. Liang Sheng melihat kecanggihan Shen Wukui dan tidak bisa menahan perasaan gelis sekaligus kesal. Pada saat ini, Xiang Chen tidak bisa menahan perasaan bahwa adik junior keduanya benar-benar tidak tahu malu dan tidak serius tentang apapun. Dia terbatuk, baiklah, adik junior kedua, ini adalah sekte Huatian, bukan puncak awan hijau kita. Jaga sopan santunmu saat berada di luar, karena kamu juga mewakili reputasi guru. Shen Wukui segera meminta maaf. Baiklah, kakak senior tertua, aku salah. Ini salahku. Hari ini adalah hari yang membahagiakan, dan aku telah bertindak gegabah. Namun, adik junior, kamu juga harus bertanggung jawab. Jadi, mulai sekarang, kamu harus sedikit ceria. Setidaknya kamu dianggap setengah bertanggung jawab selama 100 tahun ini. Bagaimana kalau mengajakku berkeliling sekte Huatian sekarang? Setelah mendengar ini, Liang Sheng memandang Jin Kuan-Xiu, yang biasanya tidak akan setuju dengan Shen Wukui yang menyebabkan keributan di luar karena ini bukan sekte Danding. Namun, Jin Kuan-Xiu tidak terlalu memikirkannya dan mengangguk setuju, membiarkan mereka berjalan-jalan. Jelas bahwa Jin Kuan-Xiu merasa bersalah terhadap Shen Wukui dan langsung menyetujui permintaannya. Mungkinkah kakak senior kedua benar-benar tidak memiliki harapan untuk mencapai inti emas? Bahkan Xiang Chen yang biasanya ketat sekarang tampaknya memiliki perasaan untuk membiarkannya melakukan apapun yang membuatnya bahagia. Namun, Shen Wukui tidak akan membiarkan Liang Sheng merenungkannya terlalu lama. Karena bahkan Xiang Chen tidak menghentikannya, dia segera meraih Liang Sheng dan berangkat. Guru, kakak senior tertua,
saya akan membawa adik junior ke aula resepsi untuk menemui Anda nanti. Jangan khawatir, dengan adik junior di sisiku, saya tidak akan main-main. Begitu kata-katanya jatuh, Shen Wukui dan Liang Sheng melayang ke langit, dengan cepat menghilang di kejauhan. Jin Kuanxiu dan Xiang Chen bertukar senyum pahit, menggelengkan kepala. Sikap yang begitu riang dan tampaknya tidak berperasaan, mengapa Shen Wukui begitu terpaku pada inti emas sebelumnya, menyebabkan dia membuang-buang waktu sampai terobosannya menjadi sia-sia. Orang hanya bisa mengatakan bahwa kultivasi pada akhirnya bergantung pada keberuntungan dan takdir. Sementara mereka meratap dengan sedih, Liang Sheng tidak dapat menahan perasaan keakraban yang aneh dengan antusiasme Shen Wukui yang terbelalak. Bagaimana adik muda menjadi begitu menakjubkan selama 100 tahun ini? Apa yang telah ia lakukan di Sekte Huatian hingga menerima perlakuan seperti itu? Sebelumnya, sikap Sekte Huatian terhadap delegasi Sekte Danding sangat hangat, dan pujian mereka untuk Liang Sheng tidak ada habisnya. Situasi ini membuat mereka menyadari bahwa adik muda mereka pasti memiliki kehidupan yang baik di Sekte Huatian, itulah sebabnya ketiga murid utama itu datang untuk mencari Liang Sheng sejak awal. Namun sekarang setelah mereka berkeliling dengan Liang Sheng, mereka akhirnya menyadari bahwa mereka telah meremehkan kemampuan adik muda mereka, ia benar-benar memegang posisi tinggi di Sekte Huatian. Bahkan murid pendirian yayasan biasa akan memberi penghormatan ketika mereka melihat adik muda. Mereka bahkan bertemu dengan seorang Taois inti emas dari Sekte Huatian, yang sedang sibuk dengan upacara Master Sekte, dan Taois itu menyambut Liang Sheng dengan senyuman, seolah-olah mereka adalah rekan sejawat. Ketika Liang Sheng memberitahu mereka bahwa dia bisa bebas berkeliaran di sebagian besar tempat di Sekte Huatian, Shen Wukui membawanya langsung ke puncak alat pemurnian. Yah, tampaknya di Sekte Huatian, selain daerah terlarang, saudara muda mereka memang bisa berkeliaran dengan bebas. Dengan posisi dan perlakuan yang begitu tinggi, orang bahkan bisa mengatakan bahwa dia adalah tetua Sekte Huatian. Shen Wukui tidak bisa menahan diri lebih lama lagi, karena dia terkekang oleh apa yang dilihatnya. Saudara muda, katakan padaku apa yang kamu lakukan selama 100 tahun ini. Apa yang terjadi? Kamu bukan reinkarnasi dari beberapa orang penting dari Sekte Huatian, kan? Mendengar ini, Liang Sheng tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Saudara senior kedua mereka benar-benar tidak memiliki filter, apakah kata-kata ini bisa dia ucapkan begitu saja? Untungnya, tidak ada orang lain di sekitar saat ini. Berpikir tentang situasi kakak senior kedua mereka saat ini, dia untuk sementara membiarkannya berlalu. Bagaimanapun, akan lebih baik membiarkannya bahagia untuk sementara waktu. Mungkin waktu kakak senior kedua hampir habis. Kalau tidak, mengingat sikap ketat Xiang Chen terhadapnya, mengapa dia begitu memanjakan sekarang? Ketika Liang Sheng akhirnya membawa Shen Wukui berkeliling semua puncak utama Sekte Huatian, mereka akhirnya menetap di puncak gunung yang sepi. Tak satu pun dari mereka peduli dengan penampilan mereka dan hanya berbaring di tanah datar di puncak gunung, bermandikan cahaya hangat matahari terbenam, seolah-olah ditutupi lapisan pasir kemasan. Pada saat ini, Shen Wukui mendesah puas, dan Liang Sheng secara alami berbaring di sampingnya tanpa kepura-puraan.